Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bioenergetika. Dosen pengampu Muhammad Arif Ali, SSI MSc. Dengan anggota kelompok Adam Hakim Fajar, Marantika Fanizul Fatma, Rifa Sulanti Kualu, Muhammad Bukhari, Maulana Tegar Pamungkas, Giovanna Wibowo, David Setiawan, Alfa Heri Setiawan, Pramudia Bayu Pamungkas, Adelia Putri Septiana, Aunur Rahman, Nasrul Daulah, Taufik Holurun, dan yang terakhir Rio Aldurino Christian. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari dibuatnya PowerPoint ini adalah untuk mempelajari materi dari mata kuliah biokimia, yaitu tentang bioenergetika. Kemudian tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui tentang bioenergetika. Apa sih bioenergetika itu? Dan yang kedua adalah memahami proses bioenergetika. Ya, kali ini saya akan membahas tentang definisi dari bioenergetika. Bioenergetika adalah bidang biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Ini adalah area aktif penelitian biologi yang mencakup respirasi seluler pada makhluk hidup dan banyak proses metabolisme dan enzimatik lainnya yang mengarah pada produksi energi oleh tumbuhan dan juga pemanfaatan energi oleh makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan lainnya seperti sapi dan juga macan. Lalu, kalau dibaca dari definisinya ini kan, bioenergetika ini membahas tentang aliran energi dalam sistem kehidupan. Nah, sementara itu sumber utama energi adalah dari matahari. Nah, manusia dan hewan lainnya seperti sapi atau macan tadi nggak mungkin bisa memanfaatkan energi dari matahari dengan cara berdiri gitu aja menghadap matahari dan diterpa oleh sinar matahari dan boom, dapat energi. Nggak mungkin kan? Nah, yang bisa seperti itu adalah tumbuhan karena dia punya kloroplas. Lalu jadi sinar matahari akan diterima oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan akan menjalankan proses fotosintesis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu light reaction dan Calvin cycle. Lalu tumbuhan akan memproduksi energi dalam bentuk glukosa. Lalu glukosa tersebut akan dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, sapi atau macan untuk dimakan. Kalau macan kelihatannya nggak makan, macan makan energi dari sapi mungkin. Lalu setelah dimakan, glukosa tersebut terus setelah dimakan oleh makhluk hidup seperti manusia dan lain-lain tadi akan mengalami proses cellular respiration atau respirasi seluler terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah TCA cycle atau siklus Krebs. Yang kedua lalu akan menjalankan proses rantai transport elektron. Lalu setelah menjalankan proses cellular respiration ini, barulah energi dari glukosa tersebut bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, sapi, dan macan untuk bergerak. Fotosintesis, light reaction, atau reaksi terang. Awalnya energi dari cahaya matahari membuat H2O terpecah menjadi ion hidrogen H+ dan oksigen O2. Kemudian ion hidrogen H+ tadi mengikat dengan NADP yang kemudian membentuk NADPH. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas, lebih tepatnya di bagian grana. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Dan dalam keseluruhan proses light reaction ini, kita mendapatkan ATP dengan jumlah yang kecil, seperti yang ada di tabel ringkasan di bawah ini. Fotosintesis, Calvin cycle, atau dalam bahasa latinnya yaitu siklus Calvin, merupakan salah satu reaksi kimia yang terjadi di dalam tumbuhan sebagai salah satu bagian dari proses fotosintesis yang tanpa memerlukan bantuan cahaya, sehingga seringkali disebut juga sebagai reaksi gelap. Siklus Calvin ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya pada bagian stroma. Dalam proses fotosintesis ini dimulai dengan karbon dioksida. Selanjutnya NADPH dan ATP dari light reaction tadi memasuki Calvin cycle. Lalu terjadi serangkaian reaksi pada Calvin cycle ini yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk yaitu glukosa.
Overall view of the first half. Jadi, energi dari cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan kemudian melakukan proses pertama yang disebut Lick reaction atau reaksi terang. Terjadi dalam membran telokait menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen. Sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotolisis juga digunakan untuk pengubahan ADP menjadi ATP yang disebut fosforisasi. Jadi pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. Kemudian tumbuhan yang menggunakan NADPH dan ATP dari Lick reaction tersebut untuk menjalankan proses keduanya yaitu Calvin cycle atau reaksi gelap yang terjadi dalam sperma menggunakan NADPH dan ATP untuk membuat glukosa dari CO2 dan H2O untuk selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pate. Fase gelap pada prinsipnya adalah perpindahan hidrogen dari air hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Reaksi ini adalah penambahan elektron dan atom hidrogen ke karbon dioksida yang berakhir dengan terbentuknya unit gula atau untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 62114200023. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Cellular respiration. Pada tahap ini, kita mulai dengan pemecahan glukosa menjadi 2 pirufat. Proses ini dinamakan glikolisis. Glikolisis ini sudah menghasilkan ATP, tetapi masih banyak ATP yang bisa diperoleh dari molekul pirufat. Setelah merubahnya menjadi pirufat, lalu dioksidasi menjadi asetil CoA. Oke, kemudian asetil-CoA tersebut masuk ke dalam siklus TCA, tricarboxylase acid, atau lebih dikenal dengan sebutan siklus Krebs, yang tempat reaksinya terjadi di matriks mitokondria, di mana banyaknya reaksi yang terjadi pada siklus TCA yang kemudian menghasilkan 4CO2, 6NADH, 2FADH2, dan juga 2 ATP. Molekul ini setara dengan NADPH dalam fotosintesis karena mereka juga saling membawa elektron. Selular respirasi, rantai transfer elektron. Yang pertama, NADH dan FADH2 memasuki rantai transfer elektron. Yang kedua, NADH dan FA2 melepas ion hidrogen atau H+. Ion hidrogen ini membuat pompa enzimatik yang kemudian menghasilkan ATP. Lalu, ion hidrogen tersebut mengikat dengan oksigen atau O2 yang kemudian membentuk H2O, yaitu air. Berikut gambaran tentang rantai transfer elektron. Seperti yang sudah digambarkan, jadi pada tahap ini awalnya glukosa yang dipecah menjadi 2 pirufat. Biasanya kita kenal dengan proses glikolisin. Dalam proses tersebut sudah kita dapatkan ATP dalam jumlah yang sedikit. Setelah diubah menjadi pirufat, kemudian dioksidasi menjadi asetil CoA. Nah, dalam asetil CoA ini terjadilah reaksi TCA atau bisa kita sebut dengan nama siklus Krebs. Di situ banyak reaksi yang terjadi di siklus Krebs ini. Dalam reaksi ini menghasilkan molekul senyawa karbon dioksida, NADH, dan FADH2. Lalu NADH dan FADH2 memasuki serangkaian reaksi lagi yang kita kenal dengan nama rantai transport elektron, di mana NADH dan FADH2 melepaskan ion hidrogen, dan ion hidrogen ini membuat pompa enzimatik yang kemudian menghasilkan ATP. Setelah itu, ion hidrogen tersebut mengikat oksigen yang membentuk H2O. Overall view of the second half. Pada dasarnya, respirasi seluler ini mirip dengan fotosintesis, hanya saja berkebalikan. Produk dari proses fotosintesis, O2 dan glukosa, merupakan reaktan dari proses respirasi seluler. Dan reaktan dari proses fotosintesis, H2O dan CO2 merupakan produk dari proses respirasi seluler.
dan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Simpulan dan saran. Kesimpulannya, bioenergetika bagaimana kita mendapatkan dan mengubah energi yang kita dapat untuk digunakan atau dimanfaatkan. Saran PPT perlu dibeli warna. Penjelasan kurang jelas dikarenakan dijelaskan lewat lisan saja. Manfaat. Apa itu manfaat dari bioenergetika? Kita dapat mengetahui dan memahami apa itu bioenergetika dan bagaimana kita mengubah energi tersebut untuk kita gunakan. Untuk daftar referensinya sendiri, di sini kita menggunakan video yang berasal dari aplikasi YouTube. Sekian yang dapat kelompok 1 presentasikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.